Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudillu liman yasha'u bi adlih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه. الفاتحة على نية القبول والتمام كل سول المأمول وعلى الصلاح الشان ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى الروح للمؤلفين الكتاب للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عنه بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Ulum yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran pengurus Masjid Jami Nurul Ulum yang saya muliakan, Abina Bapak Abdullah bin Haji Jaimin yang saya hormati dan muliakan, dan semua yang hadir di malam ini yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur pada Allah di malam ini berkumpul kembali, bermuajahah, duduk bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama mencari menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah. Dan ini merupakan kesempatan terbaik bagi kita di saat kita diberikan umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan, diberi waktu luang, maka kita gunakan semua kenikmatan itu untuk dekat dengan Allah. Dan Allah semakin cinta kepada hamba-hamba yang ketika diberi nikmat lalu diwujudkan dalam taat. Begitu hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Namun ketika mereka diberi nikmat lalu mereka jauh dari Allah, maka mereka termasuk kategori orang yang ingkar pada Allah. Dan kita enggak pernah ingin menjadi manusia yang ingkar terhadap nikmat yang sudah diberi oleh Allah, sehingga kita jauh kepada Allah dan menjalankan justru bukan yang diperintah tetapi yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara, kita lanjut kembali kajian kitab kita. Ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah bab sedekah, lalu kemudian juga tentang ahlul ma'ruf wa ahlul munkar, dan kali ini kita akan membahas tentang babu imatatil adha. Ini kaitannya dengan akhlak karimah, ya, akhlakul karimah. Bab yang menerangkan tentang imatatil adha, yaitu membuang bahaya atau menyingkirkan
Duri, ya, itu merupakan akhlakul karimah bagi orang-orang yang beriman. Makanya saudara, sebelum kita masuk pada bahasan hadis, kita mau uraikan lebih dulu bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kemudahan sebenarnya. Karena setiap apa yang dilakukan di dalam Islam, ya, itu memiliki nilai ketika kita melakukannya karena Allah. Sampai membuang duri di jalan aja adalah hal yang sepele, tetapi dapat menghantarkan kita ke dalam surga. Coba bayangkan saudara. Jadi kita menyingkirkan duri bahaya yang dapat menyelamatkan orang lain, itu akan memberikan kebahagiaan, keselamatan, bahkan menghantarkan kita ke surga. Nah, makanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu mengerti apa yang diinginkan oleh syariah agama Allah itu. Jadi sekecil apapun perbuatan manusia itu akan dapat nilai gitu. Ya, kalau kita melakukannya dengan benar-benar gitu, keikhlasan karena Allah, bukan karena yang lainnya gitu. Kadang-kadang kita kan berbuat sesuatu itu karena ada sesuatu yang lain yang kita cari gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Kalau kita bersihin got misalnya, kita bersihin taman misalnya, ya tujuan kita karena agar orang-orang yang datang ke kita atau ke tempat kita itu merasa nyaman, merasa enak. Lalu kemudian dikaitkan lagi, terlebih ada tamu-tamu besar misalnya. Kalau kita niat begitu kan jadi keliru, saudara. Padahal sebenarnya yang namanya membersihkan sesuatu itu kan memang tugasnya orang beriman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman yang memang wajib kita membersihkannya. Nggak perlu ada pejabat datang, nggak perlu ada gubernur datang. Kadang-kadang ketika ada pejabat datang repot semua. Betul. Ada gubernur datang semua repot gitu ya, bersihin ini, bersihin itu, bersihin ini, begitu udah nggak kunjungan lagi, udah nggak ada pembersihan lagi, yang kotor-kotor, yang banyak sampah misalnya begitu ya. Nah itu saya kira hal yang harus dihilangkan di dalam kehidupan kita, karena perkara-perkara begitu justru akan menyulitkan kita sendiri. Padahal Islam sudah menyuruh kepada kita kebaikan apapun yang kau lakukan, kalau itu dilakukannya dengan cara mudawamah, artinya continuous gitu, terus menerus dilakukan, itu akan memberikan faedah, bahkan manfaat dan kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya, asal melakukannya continuous gitu, bukan hanya temporer gitu, sewaktu-waktu. Ya, jadi memang amal yang bagus itu amal yang continuous, amal yang terus menerus dilakukan sampai ajal menjemput kita gitu. Ya, baik saudara, kita baca hadis ya yang kaitannya dengan itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini tergolong sahih, saudara ya. Hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu imatatil adza. Bab yang menerangkan tentang menyingkirkan bahaya atau menghilangkan duri-duri di jalan. Haddatsana Abu Asim an Aban bin Sam'ah an Abil Wazi' Jabir an Abi Barzah al-Aslami qala qultu ya Rasulullah dullani ala amali yadkhiluni al-jannata qala amitil adha an tariqin nas rawahu Ahmad. Haddatsana haddatsana Abu Asim. Abu Asim telah memberitakan kepada kami an Aban bin Sam'ah, dari Aba bin Sam'ah, ya, Aban bin Sam'ah, dari Abi Al-Wazi' Jabir, dari Abi Wazi' Jabir, an Abi Barzah al-Aslami, dari Abi Barzah al-Aslami, qala, telah berkata ia, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amali yadkhilunil jannata, tunjukkan kepadaku tentang satu amalan atau kepada suatu amalan di mana amalan itu dapat memasukkan aku ke dalam surga. Nah, itu pertanyaan daripada
Abi Barzah Al-Aslami, ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, tunjukkan kepadaku tentang satu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga." Qala, Rasul jawab, apa kata Rasul? "Amitil adza an tariqin nas." Singkirkan bahaya dari jalan manusia, singkirkan penyakit, singkirkan kerikil, singkirkan duri, singkirkan paku, atau bahasa umumnya singkirkan bahaya dari jalan manusia. Jadi kalau kamu menemukan suatu hal yang membuat bahaya orang, maka saat itu tugasmu, sikapmu adalah singkirkan bahaya itu. Maka disitulah yang akan memasukkan kamu ke dalam surga. Kira-kira gampang nggak, saudara? Gampang nggak? Gampang. Dengernya mah gampang, kan prakteknya rada susah. Iya, oh gampang, insya Allah teh ya. Prakteknya rada susah. Kita lagi jalan gitu ya, lagi jalan ada paku, ada duri gitu di jalan. Kita sih memang nggak kena gitu. Tapi saat itu kalau kita punya niat yang bagus, kita turun dari motor kita atau kita turun dari sepeda kita, atau kita berhenti dulu. Kalau kita jalan kaki, kita singkirkan, kita buang jauh-jauh. Nah, itu akan memberikan faedah, memberikan manfaat. Maka nilai amaliyah kamu itulah yang sebenarnya mendorong kamu untuk menuju surga gitu. Yang kita nggak pernah tahu itu amalan yang mana yang membuat kita ke surga gitu. Ternyata hal yang kecil itu yang memberikan faedah gitu. Makanya Islam itu ngajarin kita hal yang kecil saja memberi kebaikan buat kita gitu. Ada orang yang dalam hidup sehari-hari itu rajin nama ibadah, rajin nama berzikir, tapi urusan-urusan yang kecil macam itu dia nggak pedulikan gitu. Dia sibuk dengan zikirnya, sibuk dengan ibadahnya. Padahal sebenarnya dia tahu melakukan itu, tapi dia nggak melakukan. Maka orang-orang macam itu sebenarnya belum memahami tentang iman yang terkecil dan iman yang terbesar. Makanya sampai kata Nabi apa? Serendah-rendahnya iman itu, serendah-rendahnya iman nih adalah menyingkirkan duri di jalan. Dan sebesar-besarnya iman itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling tingginya iman. Ketika kalimat tauhid itu sudah kita kumandangkan, lalu kita wujudkan dalam amaliyah kebaikan kita, maka itulah wujud amal atau iman tertinggi. Nah, ada orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi hanya sekedar nafsu saja dia ucapkan itu, bukan karena hatinya. Tapi ketika melihat hal-hal yang sepele tadi, yang dibilang iman terkecil, dia nggak pedulikan, maka itu sama aja melawan, saudara. Artinya nggak klop gitu. Sementara kata Nabi, ketika kamu memiliki iman, dari yang terkecil itu kau bisa lakukan, maka yang terbesar akan mudah kau lakukan. Ada orang mengejar target tahlilnya, target zikirnya, tapi yang kecil dia nggak pedulikan gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Makanya banyak orang-orang yang dikatakan ahli ibadah tetapi tidak peduli kepada sesuatu yang dapat memberikan maslahat orang. Itu akan merugikan dia dalam persoalan ibadahnya, akan merugikan dia dalam persoalan ibadah, saudara. Saudara pernah ingat dalam satu riwayat seorang perempuan yang mengurung seekor seekor kucing, ya, sehingga kucing itu menjadi lapar yang pada akhirnya mati. Ya. Dalam catatan riwayat perempuan ini ahli ibadah, saudara. Dalam catatan riwayat perempuan yang mengurung itu ahli ibadah. Karena dia benci dengan kucing tadi, akhirnya apa? Dia kurung kucing itu sampai menjemput ajalnya, mati. Ya, ketika dia mati, perempuan ini yang secara logika bahwa dia ahli ibadah, yang ibadahnya banyak luar biasa, yang bisa mengajak dia ke surga, akhirnya apa? Saat itu terhalang cuma sabab itu. Kucing itu menuntut kepada Allah, ya Rabb, tak pantas hambamu ini kau masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena ada satu perbuatan yang sampai saat ini aku tidak terima. Dahulu aku dikurung olehnya, sehingga aku tidak diberi makan, bahkan sampai menjemput matiku di kurungan itu, gara sabab perempuan ini. Jadi sabab gara-gara perempuan ini, aku tidak ridho ya Rabb kalau kau masukkan ke dia dalam surga karena banyak ibadahnya. Nggak jadi Pak ke surga, nggak jadi perempuan itu ke surga. Begitu dilihat, oh iya benar, seret ke neraka. Coba saudara,
Jadi dalam Islam itu ketika kita melakukan satu tindakan atau perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita pun dalam hal ini perbuatan baik kita itu dari tingkat yang terendah sampai tingkat tertinggi itu semua ada hitungannya. Ada hitungannya. Sehingga tidak pernah orang yang berbuat kebaikan yang rendah gitu tidak dihitung oleh Allah, tidak, selalu dihitung oleh Allah. Orang yang sibuk dengan ibadah kemudian dia sampai melupakan hal yang terkecil, itu pun Allah tidak pernah pedulikan orang itu. Artinya orang itu dianggap orang yang tidak memperdulikan kemaslahatan orang banyak atau orang lain. Jadi jangan cuma pandai kita beribadah mengumpulkan amaliyah diri kita, tetapi justru untuk kemaslahatan orang kita nggak pedulikan gitu. Itu juga pernah ada satu riwayat sahih, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah didiamkan oleh Allah. Didiamkan oleh Allah, nggak diajak bicara oleh Allah, nggak diturunkan wahyu ya yang menjadi suhub ya Nabi Musa. Ada apa ini gitu. Nabi Musa sehingga bertanya, kenapa kau diamkan aku ya Rabb? Maka saat itu Allah bicara. Nabi Musa ketika mengatakan, bukankah aku ini hambamu, rasulmu yang taat beribadah kepada kamu, yang selalu kuhabiskan waktuku untuk beribadah, berzikir, ya, bahkan selalu dekat dengan engkau. Lalu kenapa kau diamkan aku seperti ini ya Rabb? Allah ngomong, kalau untuk amal ibadahmu nggak bisa dihitung deh, bagus kata Allah, cakep. Karena kau seorang nabi yang selalu dekat denganku, bagus deh. Kata Allah, apa yang menyebabkan aku nggak pernah perhatikan engkau? Aku biarkan engkau Musa. Sebabnya satu, kau tidak memperdulikan dalam kehidupan sosial. Kau biarkan tetanggamu lapar begitu saja. Kau biarkan binatang-binatang yang kehausan begitu saja. Kau tidak bersifat sosial. Kau hanya pikirkan dirimu saja dalam taat. Tapi urusan-urusan sosial kau tidak pernah memikirkan itu. Itu yang menyebabkan aku diam kepada engkau Musa. Masya Allah. Nah, jadi jelas saudara ya, hablum minallah wa hablum minannas itu menjadi satu nilai gitu. Jadi ada aturan. Maka sampai di dalam Quran juga Allah menyebutkan apa? Duribats alaihimu dhillah ainama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Semua manusia akan merasakan nanti kehinaan dan akan diturunkan kehinaan oleh Allah, kecuali orang yang selalu menjalin hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Jadi aturan hablum minallah wa hablum minannas jelas ya. Dalam hadis ini pun sama. Jadi hadis ini dikatakan, tunjukkan aku ya Rasulullah tentang satu amalan yang membawa aku, memasukkan aku ke dalam surga. Rasul cuma kasih amalan terkecil tadi. Kalau kamu bisa melakukan amalan yang terkecil, maka yang besar pun akan mudah bagi kamu. Maka Rasul katakan, singkirkan bahaya dari jalan manusia. Ketika engkau melihat bahaya, maka singkirkan. Nah, itu jawaban Rasulullah. Jadi ringan diamalkan gitu. Kalau kita sudah terbiasa dengan itu, maka itu akan menjadi satu nilai yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah melihat, jadi begitu ingat dengan hadis ini saudara ya. Waktu hujan lebat gitu, mau berangkat gitu. Saya bawa kendaraan motor, lalu kemudian pot besar itu jatuh saudara, besar jatuh sehingga menghalangi banyak orang gitu. Motor terhalang, mobil terhalang, yang menyebabkan macet itu saudara. Saya pikir ini macet apa, tapi saya lihat di sononya, saya tengok gitu, nggak ada macet, tapi kenapa macet di sini, ada apa? Saya buru-buru itu Pak, jalan gitu kan, walaupun tersendak-sendak motor, ternyata ada pohon itu. Orang-orang nggak ada sedikit pun yang turun Pak, untuk menyingkirkan kendala itu gitu. Saling masing-masing mereka itu sibuk dengan dirinya aja, yang motor-motor, yang mobil-mobil. Saya turun ketika itu karena Allah saya melakukan itu. Saya bahkan sampai kunci motor saya pun masih gantel di situ. Jadi Allah pun hampir 15 menitan lah, hampir 15 menit itu menyingkirkan itu. Ya Allah tolong itu sampai motor nggak diambil orang itu, alhamdulillah gitu. Kuncinya masih itu, saya singkirkan, saya bopong itu saya bawa pot yang gede itu untuk menyingkirkan. Akhirnya ada beberapa orang yang turun ikut bantu itu. Setelah disingkirkan pot itu besar, ya sudah, jalan itu luar biasa. Tapi orang pikirannya nafsi-nafsi gitu. Masya Allah, itu kan hal yang terkecil sebenarnya saudara, tapi bisa memberikan maslahat banyak orang yang dapat menguntungkan, bahkan itu menjadi jariah kita di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara pernah nggak nemuin begitu? Pernah ya? Misalnya antum lagi jalan, ya, hujan lebat begitu misalnya, pohon besar jatuh. Kira-kira antum mau nggak bawa pohon itu? Ya nggak bisa tentunya. Paling tidak ente telepon ya, telepon yang apa itu? PO ya, petugas jalan itu. Minimal itu ada nilai juga, ya, menghubungi dan sebagainya. Kalau ente sendiri kan nggak mungkin bisa gitu. Ya, tadi hal yang kecil tadi yang saya temukan tuh hal yang kecil, pot besar jatuh menghalangi lalu lalang orang sehingga menyebabkan macet gitu. Ketika disingkirkan ya jalan gitu. Nah itu Masya Allah, itu kan luar biasa ya. Ya itu nilai-nilai yang saya kira memang harus ada di dalam kehidupan kita gitu. Jadi hal yang terkecil aja mendapatkan nilai dari Allah gitu. Hal yang kecil dapat nilai gitu. Memberikan makan binatang, kemudian mengurus binatang atau memelihara binatang yang seyogianya dia harus diurus, dikasih makan gitu, itu semuanya dapat nilai gitu. Ya semuanya dapat nilai saudara. Cuman kadang-kadang tadi orang itu lupa dengan itu semua. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan itu sekecil apapun yang dilakukan manusia akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa memasukkan dia ke dalam surga. Nah, berikutnya saudara, ini juga masih dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya. Ini hadis sahih juga. Ya, haddatsana Musa qala haddatsana Uhaibun an Suhailin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajulun bisyaukin fit tariq faqala la umitanna hadha syauka la yadurru rajulan musliman faghufira lahu. Masya Allah saudara, coba lihat disebutkan haddatsana Musa qala, Musa telah memberitakan kepada kami, telah berkata ia, Wuhaib telah memberitakan kepada kami dari Suhail, dari bapaknya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bisaukin fit tariq, seseorang berjalan di satu jalan lalu menemukan bahaya, menemukan duri. Jadi ada duri di jalan. Jadi ada orang berjalan menemukan duri di jalan atau bahaya di jalan. Maka faqala Rasul orang itu berkata. Kata orang itu yang berjalan tadi menemukan bahaya dan duri, katanya la umitanna hadza syauka la yadurru rajulan musliman. Aku benar-benar ingin menyingkirkan duri dan bahaya di jalan ini, la yadurru rajulan musliman, ya, sehingga tidak menyakitkan orang Islam yang lewat atau orang-orang yang nanti lewat kebelakangan, tidak membahayakan mereka. Aku ingin singkirkan itu dengan tujuan dan harapan agar orang yang nanti di belakang tidak mendapatkan bahayanya. Ketika orang itu telah melakukan hal yang terkecil tadi karena Allah dia lakukan, apa yang terjadi saudara? Faghufira lahu, kata Nabi, orang ini diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah saudara, nikmat gak? Nikmat, diampunin. Kalau ente kan kagak, apalagi kalau di belakang ente musuh ente, ya. Kalau di belakang ente musuh antum tuh, misalnya ente lagi jalan nih, lihat, wah musuh gua di belakang, ada duri nih, biar, begitu. Kalau antum begitu, boleh jadi yang tadinya nggak ada duri pun ente jadiin duri gitu, jadiin paku gitu. Dia intip dulu nih, perginya Dul Saman nih jam berapa nih? Oh jam sekian. Oh dia bawa motor. Ya bagaimana nih ya? Oh subuh kita taruh paku di situ. Tuh, taruhin paku. Itu jahatnya manusia yang dendam tuh begitu. Tuh. Jahatnya manusia. Ya. Ketika ada orang yang baik melihat paku yang antum udah taruh gitu, lalu pengen disikir, jangan dibuang. Loh kenapa Pak? Jangan buang. Ini buat musuh gua Dul Saman misalnya begitu. Ya nggak boleh begitu saudara. Yang seharusnya harus singkirkan itu. Harus singkirkan. Bisa nggak antum melakukan begitu saudara? Insya Allah. Jadi dengan niat tulus Rip ya, insya Allah begitu. Dan kadang-kadang ada juga memang orang tuh
ketika nolong orang tuh milih-milih, saudara. Ada yang nolong orang tuh milih-milih, ada. Gimana caranya, contohnya milih-milihnya? Contoh kasus begini aja deh Pak. Ya, ada nenek-nenek umur 70 tahunan. Ini ada gadis perawan. Ya, ini dua nih. Ya agak jauh lalu kemudian mau nyebrang jalan. Gadis mau nyebrang jalan, nenek-nenek mau nyebrang jalan. Yang ente duluin yang mana? Nenek-nenek apa gadis? Kira-kira yang mana duluan? Hah? Yang mana? Ini logika berpikir aja. Yang mana kira-kira ente duluin? Hah? Gadis dulu apa nenek dulu? Nenek dulu. Yang ente duluin yang mana? Untuk nyebrangnya yang mana dulu kira-kira? Ya, itu kan akhlakul karimah juga itu kan, akhlak mulia itu. Ya, apa ente bilang kalau nafsu ente ngomong begini, mendingan gadis. Yang gue ini kan nenek mati juga biarin aja, jangan begitu, ente kagak boleh. Jadi yang bagus mana? Kalau gadis orang masih muda, dia bisa jalan sendiri, bahkan bisa ini dulu aja ini. Kalaupun mau dua-duanya ini dulu, atau dua-duanya bisa. Tapi kalau biasanya didahulukan, ini dulu, nenek-nenek dulu dahulukan, gitu. Nenek dulu, itu dapat nilai saudara yang luar biasa. Dapat nilai. Nah, seringkali juga terjadi dalam kebaikan yang saya kira ini kebaikan, tetapi karena kejujuran dan amanah yang ada di hati kita, itu akan bisa menjadi peluang diampuni dosa kita, bahkan diberikan kemudahan juga, sama, itu juga nilai kebaikan. Contohnya gini Pak, seringkali pula Anda pun pernah menemukan atau pernah merasakan atau terjadi pada diri Anda. Contoh, kalau antum jujur dari kebaikan-kebaikan yang ada di hati, antum tidak akan pernah mendustai orang yang akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Contoh kecil, di saat kita belanja misalnya, belanja kita, duit kita katakan 20.000 misalnya begitu ya, kita belanjanya katakan 12.000, sisanya berapa? 8.000 kembalinya ya. Ternyata perkiraan tukang warung itu duit kita 50.000, maka dikembalikanlah berapa? 38.000 kan begitu ya. Padahal duit kita 20.000, ya kan? Kalau kita itu orang yang jujur dan amanah, dan di situ ada nilai pengampunan dari Allah ketika kita jujur, maka kita katakan, Mbak, Bapak, kembaliannya lebih, duit saya 20.000. Akhlak luar biasa itu. Kalau antum kira-kira gimana? Untung nih gue dapet. Nah, ini dosa kagak berasa. Dosa nggak berasa yang saya kira artinya di situ antum dari sisa uang yang lebih tadi ketika antum tahu itu sudah membawa dosa saudara, terus membawa dosa, betul nggak? Pernah terjadi begitu? Kalau pernah, balikin sekarang nih, udah tahu ilmunya, balikin sekarang sama tukang warung itu. Ya, sering sekali begitu Pak. Nah, kalau kita kembali kepada tadi amanah kejujuran itu, masya Allah, itu punya nilai. Itu kan juga Islam ngajarin tuh yang begitu. Ayo balikin. Itu sesuatu yang menjadi akhlakul karimah, bahkan bisa menjadi diampuninya dosa kita karena jujurnya kita itu, saudara. Kita amanah berbuat baik. Kita kadang-kadang nggak seperti itu. Pengennya, biarin aja deh dia ngewarungi ini, gue lagi untung nih. Ya dapat untungnya dia, ternyata itu dia bawa dosa. Dia bawa satu kesalahan yang terus estafet dia bawa tuh. Selagi itu kumpul dengan uang-uang yang dia ada, kemudian dia gunakan, dia makan, dia beli ini, beli itu segala macam dari uang yang lebih tadi. Ya, uang yang sudah jelas-jelas itu adalah hal yang dilarang, tapi diambil sama dia. Masya Allah. Itu dari hal yang kecil aja Pak. Kalau kita udah bisa melakukan perkara-perkara yang kecil, akhlakul karimah seperti itu, maka yang besar pun kita akan biasa melakukannya gitu ya. Tapi kalau yang kecil aja dia udah berani melakukan seperti tadi tuh, yang nyatanya uang kembaliannya harusnya cuman 8.000 gitu, tetapi dikembalikan 38, ya dia mengakui kebenaran dirinya bahwa uang 50.000 dari warung tadi dia benarkan bahwa duit dia, padahal bukan duit dia cuma 20.000. Dia bawa terus. Kalau nanti menemukan masalah-masalah yang lebih besar, itu bagi dia itu udah biasa Pak, udah biasa. Makanya maaf, orang-orang yang berani korupsi, yang berani memotong hak-hak orang, itu karena dari kecilnya udah begitu. Ya, dari kecilnya sudah melakukan hal-hal yang seperti itu, sudah biasa begitu Pak, sudah biasa. Tapi kalau dia sudah takut dengan Allah dan ini akan dihitung dosa, bahkan terus dia nggak berani itu. Coba saudara bayangkan,
Lihat hal-hal yang kecil tuh jadi nilai. Nah, makanya jangan sampai yang demikian gitu. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i, imam kita, ya, beliau dijaga oleh Allah lantaran karena ibu bapaknya juga orang soleh, ya, dari makan makanan yang haram, dia nggak mau mengkonsumsi makanan yang haram gitu. Termasuk Imam Syafi'i nggak pernah mau melakukan hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena kalau begitu dia akan membawa dosa terus, membawa dosa dan seterusnya. Gitu, terjaga. Umur 7 tahun sudah hafiz Quran, diberi kemudahan karena tadi kecerdasan tadi dari hal-hal yang hal yang haram dia tinggalkan begitu. Dan kita pun sama sebenarnya. Ya, maka kalau saya tanya saudara menghafal doa berminggu-minggu nggak hafal-hafal, menghafal ayat Quran berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan nggak hafal-hafal, itu mesti dipertanyakan kenapa nggak hafal? Ya? Nah, di situ banyak faktornya. Faktornya apa? Karena akibat dosa mata yang sering dilakukan. Dosa mata, maksiat mata tuh, ya, bebel pak otak kita jadinya. Dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, ketika kita menghafal tuh akan berat bagi kita. Tapi kalau kita orang yang murni, kita ingat dosa, kita beristighfar pada Allah, hafalan gampang itu. Gampang menghafal doa dari guru, dia baca dalam 1 hari dia udah hafal. Ya, dia baca Quran, dia hafal. Tapi kalau orang yang sering banyak itu dia akan terhapus hafalan-hafalannya itu. Saya tanya saudara, kalau dikasih doa, ya kalau saya kasih ijazah doa tuh 1 lembar, kira-kira hafal berapa hari itu? Sebulan. Saudara yang dirahmati. Ini kalau ada juga yang bilang saya udah baca berkali-kali katanya Ustaz, tapi belum juga mau hafal nih, ada apa ini? Itu banyak istighfar gitu. Itu. Jadi karena pengaruh dosa itu pengaruh Pak. Pengaruh dosa-dosa itu. Dosa yang kita kerjakan itu berpengaruh dalam taat, di dalam membaca Quran, dalam zikir, itu berpengaruh. Ya, berpengaruh. Nah, maka itu saudara, didik keluarga kita, anak-anak kita dari hal-hal yang demikian. Sehingga benar-benar apa yang dimaui oleh Allah itu terlaksana pada diri kita gitu. Terlaksana. Ya, terlaksana pada diri kita. Nah, makanya itu yang menjadi satu nilai saya kira buat kita ya. Ada satu kisah inspiratif saudara, ada orang yang berbuat baik tetapi dia berbuat baik yang sungguh luar biasa. Kalau kita kehilangan sesuatu mungkin kita akan langsung sumpah serapah kepada orang yang mengambilnya gitu, bahkan dengan kata-kata kotor biar itu harta yang diambil nggak berkah, biar dia jadi begini, jadi kan gitu ya. Padahal Islam mengajarkan ketika hartamu hilang, apa sesuatu yang terjadi musibah kepada kamu, maka bagusnya muhasabah dirimu, lari kepada Allah, ya muhasabah aja, muhasabah, banyak istighfar. Kalau ya Rab, aku dulu banyak dosa, mungkin ini kau tegur, ya Rab, mungkin barangkali aku kurang sodako, ya Rab, mungkin ini semua kesalahanku, lakukan itu. Maka dengan begitu kau mohon ampun, Allah akan ganti cepat atau lambat saudara, ketimbang Anda menghukum orang yang itu, kemudian wah menjelek-jelekan orang, ini gara-gara si anu, itu jadi masalah. Saya kira ini menjadi pelajaran juga. Ya, ada kisah inspiratif begini saudara. Ya, ada seorang kakek ya, dia menanam pepaya di depan rumahnya itu. Ya, dari kecil dia tanam sampai dia besar sehingga pepayanya itu banyak buahnya dan wah luar biasa gitu. Ketika dilihat sore hari, pepayanya sudah pada matang-matang gitu. Kata si kakek, besok saya mau ambil pepaya ini katanya ya. Besok saya mau ambil pepaya ini, kata si kakek ini yang nanam pohon pepaya depan rumahnya itu ya. Nah, ketika subuh telah tiba gitu ya, besok paginya dia mau ambil Pak, ternyata pepaya yang matang itu, yang beberapa pepaya yang matang tadi itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Apakah marah kakek itu? Tidak. Kalau model antum tuh nanam sesuatu tuh antum sayang tuh tanaman, diambil orang gimana kan? Kurang ngajar dia ngambil, ya misalnya gitu ya. Ini kakek nggak marah, ya nggak marah saudara. Karena dia ikhlas, dia lihat Allah, dia mohon kepada Allah gitu ya. Malah keesokan harinya saudara, pada hari itu juga, karena terjadi pengambilan pepayanya itu di waktu malam. Karena sore dia lihat, malam udah nggak ada, pagi udah nggak ada, berarti malam. Maka si kakek mengambil tangga gitu, ya mengambil tangga masih ada paya yang matang-matang itu,
ditaruh di pagernya itu, di pohon paya itu, ya taruh itu. Nggak lama, keesokan harinya si kakek itu melihat kok nggak ada yang ngambil lagi gitu, udah dikasih tangga. Tujuan si kakek, dia berpikirnya kenapa dikasih tangga? Dia melihat kasihan orang yang ngambil itu harus naik-naik dulu ke pagar. Kalau dia jatuh kena pagar gimana? Mendingan kasih kemudahan buat dia mengambilnya. Aku ikhlas, aku ridho. Dikasih tangga, saudara. Dikasih tangga. Ya. Kira-kira orang zaman sekarang ada nggak yang kakek begitu? Kayak kakek begitu. Mau nyolong sesuatu dikasih tangga, saudara, biar diambil gitu ya. Ya. Oh, dia tungguin ya. Ya. Iya. Ya Allah ya Rabb, tuh kakek ngasih tangga, saudara, ngasih tangga supaya orang tuh nyolongnya mudah, tapi nggak diambil lagi mentu maling. Ya, ya. Kalau antum apa? Malah dikasih setrum ya, dikasih setrum ya. Itu lebih parah lagi antum, saudara ya, dikasih setrum ya. Masya Allah. Ya, apa yang terjadi, saudara? Ya, beberapa bulan kemudian datang seorang anak muda. Nangis-nangis kepada kakek itu. Ternyata dialah yang mencurinya. Dia bilang, kakek minta maaf, saya yang mencuri kakek, dan saya sudah gantikan semua ini. Ini saya bawa beberapa karung pepaya yang saya beli di pasar untuk menggantikan satu pepaya kakek yang saya ambil itu untuk menebus dosa saya. Maafkan saya, kek. Saya mau tobat jadi maling. Saya mau tobat, kek, karena keikhlasan kakek yang luar biasa. Oh, nggak apa-apa, saya sudah mengikhlaskan, saya sudah meridhokan, dan kamu tidak dosa, katanya. Tapi ketika kamu ini mau bertobat, sungguh luar biasa, kata kakek. Ambil yang haknya kamu saja, ambil yang halal bagi kamu saja. Tapi kakek itu nggak masalah, katanya. Sehingga menolong orang tadi menjadi tobat. Bukankah si anak muda tadi bukan nggak tahu ada tangga di situ? Keesokan hari jadi lihat ada tangga di situ, tapi dia nggak ambil. Dia nggak ambil, malah dia berpikir ternyata kakek ini orang baik, saudara. Kakek ini orang baik. Dia ngasih tangga itu tujuannya untuk mempermudah maling. Maka si maling itu sampai nggak jadi, Pak, nggak jadi, karena dia orang baik, gitu. Nah, apa hikmah yang kita ambil dari kisah ini? Ya, pertama, kalau kita ya tadi ada sifat ikhlas, ada sifat keikhlasan hati, insya Allah akan membawa berkah. Yang kedua, baiklah kepada setiap orang. Maka di situ akan diberikan yang terbaik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menolong orang itu menjadi taubat karena kebaikan kita, gitu ya. Nah, lah kemudian yang ketiga apa? Jadi orang tuh kalau sesuatu yang hilang pada diri kita, jangan pernah mensumpah serapakan orang dulu. Muhasabah diri kita pada Allah, ya. Kemudian kita istighfar. Maka di situ ada jalan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara antum ada yang punya karakter seperti kakek itu, saya jempolin lah, saudara. Saya jempolin, saudara. Saya jempolin. Artinya di situ ada kebaikan yang luar biasa. Ini kan akhlak juga, ya. Jadi akhlak kebaikan ada nilai. Nah, saudara yang dirahmati Allah, dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlakul karimah, ya, bahwa orang yang menyingkirkan duri di jalan akan memasukkan dia ke dalam surga dan juga akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang terkecil yang diajarkan Nabi di dalam agama Islam. Ketika kita bisa melakukannya, maka semua apa yang diajarkan lewat hadis ini, diampuninya dosa, dimasukkannya kita ke dalam surga, insya Allah dengan niat yang tulus karena Allah, kita akan dapati semua itu. Nah, ini saja saya kira, saudara, yang disampaikan melalui kajian taklim malam ini. Dua hadis kita pelajari, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat dan buat kita semua, dan bisa kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.